Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Amelia Kurnia Putri dengan NIM 23208030 atau NIM genap dari kelas IPA B angkatan 2023. Di sini saya akan membahas soal UTS Matematika IPA yang nomor 2. Berikut merupakan lembar jawaban saya. Oke, mari kita bahas. Tentukan penyelesaian dari persamaan diferensial dari y aksen plus 1 per xy min y kuadrat sama dengan 0. Langkah yang pertama kita harus menentukan bentuk umumnya terlebih dahulu. Di mana bentuk umumnya memiliki rumus dy per dx plus pxy sama dengan dx y pangkat n. Dari y aksen plus 1 per x y min y kuadrat sama dengan 0, ini harus kita ubah terlebih dahulu. Kita ubah ini yang min y kuadrat kita ubah ke ruas kanan sehingga menjadi y aksen plus 1 per x y sama dengan y kuadrat. Kenapa kok jadi positif? Kenapa nggak negatif? Karena ini kan dipindahnya ke kanan sehingga positif. Kalau sudah, kita masukkan ke rumus dy per dx plus px y sama dengan dx y pangkat n. Oke, sudah kita ketahui yang di depan y tadi px, maka px-nya adalah 1 per x. Oke, kita tuliskan, kita masukkan. Ini sudah jelas ya, yang y pangkat n adalah y pangkat min 2 tadi. Sehingga kalau ditulis menghasilkan seperti ini. dy per dx plus 1 per x y sama dengan y kuadrat. Kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan nilai px, dx, dan juga n. Tadi sudah diketahui bahwasanya px merupakan 1 per x. Kemudian dx-nya 1 yang di depan y n. Ini tidak terlihat, maka ditulisnya 1. Nah, ini 1. Kemudian n-nya 2. Nah, ini n. Pangkatnya ini n 2. Sehingga dituliskan 2. Kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan nilai R dengan rumus R sama dengan 1 min N. Kita masukkan ke rumusnya. R sama dengan 1 min N. N-nya tadi 2. Kita tuliskan di sini 2. Sehingga R sama dengan min 1. Kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu menentukan nilai A sama dengan integral px dx. Kita masukkan ke rumusnya ini tadi. A sama dengan integral px. Px-nya tadi 1 per x, kita tuliskan di sini integral 1 per x. Dx-nya jangan lupa ditulis. Kemudian dari sifat-sifat integral yang kita gunakan, tadi sudah saya tulis di lembar jawaban. Integral 1 per x dx itu nilainya sama dengan ln x.
Kita lanjut ke langkah yang kelima, yaitu menentukan nilai B dengan rumus B sama dengan A kali R. Oke, kita masukkan B sama dengan A-nya tadi, ln X, kemudian R-nya min 1. Ini ya, kita tuliskan yang ini. Maka diperoleh ln X min 1 sama dengan min ln X. Kita lanjut ke langkah yang ke-6 dengan menentukan nilai M sama dengan E pangkat B. Kita tulis M sama dengan E. B-nya tadi, yang ini, B-nya tadi sudah diketahui, yaitu min ln X. Maka ditulis M sama dengan E pangkat min ln X. Langkah yang ketujuh yaitu menyelesaikan dengan memasukkan hasil yang dari langkah-langkah 1 sampai 6 tadi ke dalam rumus ini. Y pangkat R sama dengan M pangkat min 1 integral R kali M kali Qx dx plus M pangkat min 1 kali C. Kita masukkan ke rumusnya menjadi Y pangkat R. Ini Y pangkat R. R-nya tadi diketahui min 1, maka ditulis Y pangkat min 1 sama dengan M. M-nya ini tadi ya. E pangkat min ln X. Kita tulis. Kemudian pangkatnya jangan dilupakan. Kita tulis juga di sini. Pangkat min 1. Integral R-nya tadi min 1. Kita tulis di sini. Kemudian M-nya. Kita tulis lagi di sini. E pangkat min ln X dan Qx-nya 1 dx plus M pangkat min 1 kita tulis lagi kali C. Kemudian kita substitusikan menjadi ini tetap Y pangkat min 1 sama dengan E pangkat min ln X. Ini negatif ketemu negatif menjadi positif sehingga menjadi E pangkat ln X integral min 1 niki min 1 ini satunya kita pindah, kita kelompokkan ke sini sehingga menjadi min 1 kali 1 ini M-nya tetap E pangkat min ln X dx plus ini juga kita operasikan menjadi E pangkat ln X C. Jika sudah, kita keluarkan integral dari min 1 ini tadi. Menjadi ini tetap, kita tulis sampai sini tetap. Terus ini kita keluarkan, min 1 kali 1 ini kita keluarkan dari integral, kemudian integralnya pindah menjadi E pangkat min ln X dx plus E pangkat ln XC. Nah, kita operasionalkan atau kita substitusikan. Y pangkat min 1 tetap, E pangkat ln X min 1 ini ya. Min 1 kali 1 sama dengan min 1. Kita tulis di sini. Kemudian integral dari E pangkat min ln X dx sesuai dengan sifat-sifat integral yang tadi dituliskan di lembar jawaban. Bahwa hasilnya min E pangkat min ln X. dx-nya yang tadi hilang karena sudah diintegralkan. Terus ini tetap plus E pangkat ln XC. Kemudian langkah yang ke-8 kita sederhanakan dan juga kita simpulkan. Dari hasil substitusi tadi kita sederhanakan. Y pangkat min 1 tetap di sini. Y pangkat min 1. Kemudian ini E pangkat ln X ini juga tetap. Nah, ini kita operasionalkan.
negatif ketemu negatif menjadi positif. Kemudian hasilnya yaitu E pangkat min ln X. Ini juga tetap plus E pangkat ln XC. Ini masih bisa kita sederhanakan menjadi Y pangkat min 1 ini tadi tetap. Kemudian E pangkat ln X dikali 1 per E pangkat ln X. Kenapa kok bisa menjadi 1 per E pangkat ln X? Karena ini kan min ln X. Nah, biar tidak ada negatif, kita jadikan dia pecahan menjadi 1 per E pangkat ln X. Ditambah, ini tetap yang E pangkat ln X kali C. Kemudian ini bisa kita coret, menjadikan hasilnya Y pangkat min 1 tetap sama dengan 1 plus E ln X kali C. Nah, dari E pangkat ln X ini tadi kan ada sifat-sifat integral yang ada di lembar jawaban. Ini sama dengan X. Sama dengan maka hasilnya yaitu Y pangkat min 1 sama dengan 1 plus X kali C. Nah, ini sudah ini hasilnya sudah benar. Hasilnya Y pangkat min 1 sama dengan 1 plus X kali C. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.